terlibat podcastnya Honda People dan teman-teman nggak terasa ya kita udah melewati banyak banget episode ya. Hari ini nggak kalah dengan episode sebelumnya, kita kedatangan bintang tamu yang keren banget, seorang trainer yang namanya Coach Freddy. Siapa lagi bukan Coach Freddy ya. Coach Freddy banyak bantuin kita banyak hal yang kita udah dapetin dari Coach Freddy, mulai dari mendampingan kontes yang kemarin sampai hari ini kita terlibat lagi dengan podcast kita yang baru nih yang kita bikin. Ya, siap. Terakhir kali kita ketemu kapan? Oh, udah lama ya, tahun kemarin ya, tahun kemarin ya. meskipun baru beberapa bulan yang lalu mungkin ya, tapi udah tahun kemarin ya, karena 2024 dan 2025 ya, jadi terasa pasti cukup lama ya, karena beda setahun. Yes, buat teman-teman yang mungkin belum pernah ketemu sama Coach Freddy, sedikit informasi. Coach Freddy ini adalah trainer yang kita hire, salah satu vendor trainer kita yang keren banget dan udah bantuin kita mulai dari pembekalan Pak Sabri ya kemarin tuh ya, sempat kita ada juga, dan terakhir buat Pak Rudianto. Keren banget ya, kita ngalamin banyak waktu yang fun banget. Dan mungkin sebelum kita lanjut, kan masih banyak nih Honda People yang belum kenal dengan Coach Freddy. Boleh cerita dikit soal pikirannya kali ini? Oke, boleh. Jadi terima kasih ya untuk kesempatan udah diundang di podcast yang pastinya keren banget ini ya. Nah, jadi benar tadi sudah disampaikan oleh Pak Eben gitu ya. Jadi saya mengapresiasi gitu ya kesempatan untuk bisa mendampingi ya teman-teman Honda People yang saya kira juga keren abis semua gitu ya. Nah, cuma memang selama ini mungkin saya lebih banyak mendampingi dari sisi pembekalan yang arahnya ke soft skill ya, lebih ke mungkin human development atau people development. Nah, hari ini kan saya dapat info saya bakalan hadir ke podcast ini kan mungkin topiknya yang lebih berkaitan ke keuangan ya. Kebetulan memang sehari-harinya saya memang seorang fasilitator atau seorang trainer dan coach ya, dan saya membantu orang-orang di luar sana untuk bagaimana memaksimalkan kehidupannya mereka lah, terutama dalam artian bagaimana mencapai rencana-rencana kehidupan yang diinginkan ya. Jadi bagaimana membuat goal setting gitu ya, dan mungkin hal-hal yang berkaitan dengan manajemen mindset dan sebagainya gitu. Ya, tapi memang topik keuangan ini saya kira juga topik yang sangat penting ya, dan saya sendiri juga memang di samping saya seorang trainer dan coach, saya sendiri juga seorang praktisi keuangan. Jadi makanya kemarin waktu bicara mengenai topik ini, saya sih oke saja ya untuk saya bisa berbagi ya, dan nanti saya minta izin untuk saya berbagi hal-hal yang mungkin sifatnya praktis saja ya, jadi nggak terlalu teoritis, tapi sesuatu hal yang mungkin saya sendiri juga praktekkan sampai hari ini terkait bagaimana mengelola keuangan ya, dan juga nanti memang kalau ada beberapa hal yang mungkin bisa saya kaitkan dengan istilahnya dunia pengembangan diri, juga nanti kita akan coba package bersama ya. Dan mungkin sedikit background ya, dulu ya long time ago gitu ya, saya juga dulu pernah jadi seorang karyawan ya. Jadi pada saat itu saya bekerja di sebuah perusahaan asing ya, perusahaan yang bermarkasnya di Prancis ya. Jadi saya kerja hampir kurang lebih 5 tahun juga ya, dan saya banyak mendapatkan kesempatan untuk mengambil peran-peran di organisasi ya. Ya ibaratnya dari level paling bawah ya, saya akhirnya menanjak secara karir ya, dan saya kira juga mindset kita dan bagaimana cara kita mengelola kehidupan kita sehari-hari, termasuk salah satunya bagaimana kita mengelola keuangan juga itu sangat penting ya, karena suka nggak suka saya kira hampir semua sendi kehidupan kita itu butuh uang. Yes. Kita mau bikin sebuah rencana jalan-jalan saja itu butuh uang ya, kita mau mengembangkan diri, kita mau ikut training juga sama kita butuh budget ya, entah beli buku, entah ikut training dan sebagainya. Jadi sangat penting saya kira kalau memang kita tahu ya bagaimana prinsip-prinsip yang sederhana bagaimana mengelola keuangan ya, terutama mungkin bagi teman-teman yang saat ini bekerja di sebuah perusahaan yang istilahnya masih statusnya adalah seorang karyawan ya, karena tentunya mengelola keuangan bagi seorang karyawan dengan seorang pemilik bisnis mungkin akan ada perbedaan ya, meskipun bottom line-nya sebenarnya sama ya, kita harus menerapkan beberapa prinsip yang general. Sama-sama manajemen. Betul. Dan memang ya
lihat bersama gitu ya, maksudnya memang money management, wealth management itu adalah satu topik yang memang harus semua orang kuasai. Setuju. Dan terlepas juga oleh people yang nonton. Betul. Dan memang menarik sih, belakangan kita saya sempat lihat banyak influencer dan orang-orang tuh yang banyak ngomongin soal bagaimana caranya manage keuangan. Dan memang penting banget ya kalau untuk manage keuangannya. Ya, menurut saya sangat penting. Karena kalau saya ditanya sebenarnya life management itu ya salah satu komponen utamanya itu adalah money management, gitu loh, atau financial management. Kenapa? Karena balik lagi, suka nggak suka, hampir semua sendi kehidupan kita itu ya pasti butuh yang namanya uang. Hanya tinggal apakah pada saat uang itu dibutuhkan, uangnya itu ada nggak? Ya, atau rasanya gini lah, kan ada orang bilang ya udahlah kita hidup yang penting pas-pasan aja. Pas mau ini ada uangnya, pas mau itu pas ada uangnya, ya. Jadi artinya apa? Sebenarnya kan bukan pas-pasan yang dalam artian pas-pasan gitu ya, tapi maksudnya ya pas kita butuh uangnya, dananya ada nggak? Contoh pas kita mau beli rumah ada nggak uang minimal untuk DP rumah? Pas kita mau beli kendaraan ada nggak sejumlah uang yang mungkin kita bisa DP untuk kendaraan atau bahkan kita beli cash? Nah kan ini butuh sebuah perencanaan, betul. Ya karena kalau kita tidak merencanakan, ya rasanya juga keinginan itu atau rencana kehidupan itu mungkin tidak akan terjadi. Sulit mencapai itu. Mungkin bisa dicapai, tapi mungkin kita sendiri juga nggak tahu kapan itu bisa dicapai. Gimana? Gitu loh. Nah sementara kan kita setiap hari berpacu dengan waktu. Jadi contoh, saya ambil contoh, misalnya kita ada satu cita-cita mulia. Ya mungkin bagi teman-teman yang mungkin muslim gitu ya, mungkin ada satu keinginan, kerinduan untuk wah saya kepengen loh berangkatkan umroh ya dari orang tua gitu ya. Nah itu tentunya kan kita harus tahu dulu kan. Nah kita harus mulai dari sebenarnya kalau mau naikin umroh satu orang itu biayanya berapa? Ya, goalnya berapa? Kita harus tahu dulu kan, ya kan biaya naik haji atau biaya umroh itu berapa? Misal let's say 20 juta. Nah dari angka itulah kita baru mulai merencanakan. Ya, gimana kita misalnya mau menghasilkan atau mengumpulin uang 20 juta ini? Ya. Apakah targetnya 5 tahun, atau targetnya 10 tahun, atau 15 tahun? Tentunya strategi untuk kita mengumpulin uang 20 juta selama 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun pasti berbeda. Ya, nah jadi inilah mengapa pentingnya kita harus tahu dulu. Ini contoh saja ya, jadi kita harus tahu dulu rencana tersebut itu membutuhkan biaya uang yang kita harus sediakan. Ya, itu memang makin penasaran dengan Mbak nih. Nah, kita langsung masuk deh ke daging pembahasan kita ya. Mungkin kita mulai dari basic dulu. Secara basic untuk perencanaan keuangan itu apa aja sih yang diperlukan? Prinsipnya apa aja? Oke. Nah, saya akan kasih tips yang sangat-sangat simple dan praktis ya. Nah, saya mulai dari beberapa komponen yang kita udah sering dengar lah. Saya yakin dari kecil mungkin kita udah sering dikasih nasihat itu adalah menabung. Ya. Nah, perkaranya adalah sering sekali kita punya satu mindset adalah menabung itu kalau ada sisanya. Yes. Inilah yang menjadi cikal bakal atau akar dari banyak masalah keuangan yang ada di lapangan. Ya. Artinya gini, kita tuh biasanya selalu bergerak dari dua parameter. Yang pertama itu adalah penghasilan. Dan yang kedua itu pengeluaran. Ya, sehingga seolah-olah kita itu baru ada sisa uang itu kalau pengeluaran kita lebih kecil dari penghasilan, ya kan? Nah, dan ketika kita misalnya mau mengalokasikan sisa ini, kan kita selalu rumusnya adalah sisa itu sama dengan pemasukan dikurangi pengeluaran. Nah, menurut saya itu ada sesuatu hal yang agak pas. Ya, jadi sebenarnya justru yang menurut saya yang harusnya lebih benar itu adalah kita harus definisikan dulu sebenarnya kita mau sisanya itu ada berapa minimal. Jadi kita menetapkan langsung ya di setiap bulan tuh kita mau ada nilai sisa minimal itu berapa. Jadi kita tentukan. Contoh, saya kepengen ada nilai minimal itu misalnya 1 juta. Ya, kita mulai bergerak dari 1 juta. Ya, nah. Jadi berarti kan kita setiap hari, setiap bulan kita kerja ya, katakan sebagai karyawan, kita punya gaji dong. Katakanlah gajinya misalnya 5 juta.
Dan kita udah menetapkan, pokoknya setiap bulan saya mau menyisakan uang 1 juta. Nah berarti dari situ kita dapat sebuah rumus adalah pengeluaran. Ya, rumusnya itu ada jadinya adalah pengeluaran sama dengan pemasukan. Ya, dikurangin nilai sisa yang kita udah definisikan. Berarti maksimal ya kita tuh hanya boleh belanja atau punya pengeluaran itu maksimal 4 juta. Jadi yang harus kita batasi adalah pengeluaran. Bukan sebaliknya nunggu setelah pemasukan dikurangi pengeluaran, sisanya sekian. Karena ada sesuatu yang kita kayak kondisikan itu kapan terjadi seperti itu juga nggak tahu. Dan yang terjadi adalah seringnya adalah nggak ada sisa. Iya, jangan ada sisanya. Oh, kita jangankan sisa, kurang. Nah, kenapa? Karena kita selalu rumusnya itu adalah pengeluaran atau pemasukan dikurangi pengeluaran. Dan kita tidak pernah mendefinisikan berapa maksimal pengeluaran yang kita boleh lakukan di bulan itu gitu. Nah ini yang mungkin sedikit mindset ya, ini hal yang sangat sederhana, tapi kalau kita bisa bergerak dari sini, saya rasa mungkin 90% masalah keuangan setiap orang itu mungkin akan berkurang ya, atau bahkan selesai. Menarik ya, teman-teman, menarik banget. Berarti bukan lagi kita ngomongin soal seberapa sisanya, Betul. tapi memang dari awal kita budgeting gitu ya. Betul. Dan kita batasin lah, istilahnya, gue ada beberapa nih gitu. Yes. Nah itu duluan ya, itu pasti benar. Benar buat long term, long run gitu ya, jangka panjang. Duluan yang di budget itu adalah seberapa banyak sisa yang saya mau tabung. Betul. Oke. Nah kemudian selanjutnya pertanyaannya adalah, nah sisa yang lainnya yang kita nggak tabung itu spendingnya yang wise itu gimana sih? Oke. Jadi secara umum biasanya disarankan secara ilmu keuangan itu adalah mungkin kita bisa pakai rule of thumb yang paling sederhana itu adalah 50, 30, 20. Nah 50% itu kita boleh alokasikan penghasilan kita itu untuk kebutuhan, ya sesuatu yang memang wajib yang memang nggak bisa ditunda-tunda. Ya, jadi kayak misalnya tiap bulan kita ada biaya fixed cost ya, misalnya tagihan listrik, ya, terus mungkin biaya makan supaya kita masih bisa tetap hidup layak makan sehari misalnya 3 kali, ya. Tapi makannya mungkin sederhana lah ya, minimal costnya kira-kira berapa, ya. Nah itu 50% ya. 50%. Ya. Nah 30% itu boleh untuk hal-hal yang kalau kebutuhan utama itu sudah terpenuhi. Ya jadi 30% ini sifatnya yang untuk hal-hal yang menyangkut keinginan. Bukan kebutuhan ya. Jadi 50% itu adalah kebutuhan, 30% itu keinginan. Dan pastikan ada sisa ya disarankan minimal 20%. Atau paling minimal itu 10%. Ya tapi kalau bisa ya 20% itu biasanya masuk alokasi untuk simpanan ya atau tabungan dan investasi. Gitu. Termasuk dana darurat juga ya? Ya termasuk ya dana darurat juga itu adalah bagian dari yang memang kita harus sisakan. Yang 20%? Ya seandainya dana darurat itu belum terbentuk. Ya tapi kalau masalah dana darurat itu sudah terbentuk ya sebenarnya kita tinggal ya fokus ke tabungan ya investasi. Gitu. Berarti 50, 30, 20. Itu rumus yang paling simpel. Iya paling simpel. Jadi supaya teman-teman bisa langsung praktekin mulai dari setelah mendengar podcast ini ya sudah kalau masih bingung ya coba lakukan 50, 30, 20. Gitu. Nah, tapi beda ya, maksudnya keinginan dan kebutuhan itu beda ya, spendingnya ya. Betul. Seberapa penting sih menurut Koko kita membedakan yang namanya keinginan sama kebutuhan dan gimana? Maksudnya pentingnya apa? Jadi sebenarnya memang ini kadang-kadang kita sering terjebak di lapangan itu. Contoh lah ya, kita datang jalan-jalan ke mall. Sebenarnya waktu kita jalan-jalan ke mall, kita nggak ada rencana untuk belanja pakaian. Contoh ya, ini kan kebetulan momentumnya kan baru selesai Natal, tahun baru ya, jadi mungkin di bulan tersebut kan sering kita belanja pakaian gitu dan sebagainya. Nah, sebenarnya balik lagi, jadi pada saat kita datang ke sebuah mall, misalnya kita nggak ada rencana untuk beli pakaian, tiba-tiba aja begitu kita lewat ada promo sale 80%. Tiba-tiba mendadak kita merasa, oh iya kayaknya kemeja saya terakhir kali beli udah 2 tahun yang lalu ya. Untung nih beli baru lagi nih. Padahal ya selama ini kemeja kita masih bisa dipakai. Tapi waktu itu tiba-tiba muncul, sebenarnya muncul apa? Bukan kebutuhan, keinginan.
Ya kita ingin selama ini kita pakai kemejanya itu saja. Pengen dong, masa Jadi itu aja dulu gitu ya. Saya Plus ini momentumnya masih tahun baru, ya. Kayaknya udah saatnya lah ya. Saya udah 2 tahun ya nggak pernah belanja pakaian gitu ya. Nah, tiba-tiba momentum kita datang ke mall itu kita jadikan alasan, ya. Oh iya, kayaknya saya udah harus beli. Nah, itu adalah keinginan. Itu bukan kebutuhan. Karena gini, saya paling gampang gini, kita mau tahu keinginan atau kebutuhan gampang. Kalau keinginan kita akan turutin, biasanya hidup kita ya tetap hidup berjalan normal, tetap lancar. Ya, tapi kalau memang itu kebutuhan dan kita tidak penuhi, ada resikonya. Mungkin kita jatuh sakit, ya, atau mungkin kita bisa dipecat di pekerjaan kita. Contoh, kita punya baju ya, pakaiannya sudah robek. Ya, kita pakai terus. Ya, contoh ini kan kemeja lengan panjang, ya. Terus saya cuma punya satu kemeja lengan panjang, dan ini sudah robek. Dan saya sudah ditegur oleh atasan dan juga ditegur oleh orang HR. Pak, kalau kalau mantap tolong Pak jangan pakai baju yang robek gitu kan. Ini kan merusak citra perusahaan gitu loh. Udah di warning sekali 2 kali tetap aja dipakai. Karena saya merasa ya belum butuh gitu kan. Padahal itu sudah butuh. Karena sudah mengganggu operasional sehari-hari. Gitu. Nah itu adalah kebutuhan. Jadi sarannya adalah ya dites saja. Kalau misalnya kita tidak turutin ya hal yang dibilang sebagai kebutuhan itu, apakah hidup kita akan berjalan sebagaimana mestinya? Kalau masih berjalan, saya kira sebenarnya itu hanya keinginan, bukan kebutuhan. Meskipun pada saat itu muncul, bisa saja kita berasumsi itu adalah sebuah kebutuhan. Padahal sebenarnya itu adalah hanya keinginan kita. Gitu. Berarti prioritinya itu adalah yang pertama kita ngomongin soal kebutuhan dulu. Ya, betul. Kebutuhan, Ya. kemudian kebutuhan sudah oke, keinginan. Baru kita mulai beranjak ke keinginan. Jangan kembali ya. Kebutuhan yang belum kita beresin. Kita keinginan yang ini itu ya. Dengan ini, Ya, misalnya contoh sekarang kekinian sedang orang pada suka makan tertentu gitu ya. Kita belum pernah nyobain makanan tersebut gitu kan. Sehingga kan kita merasa punya kebutuhan untuk mencoba dong. Ya orang lain udah cobain semua. Maksud saya belum gitu kan. Nanti saya kalau ketemu orang nggak bisa bahas dong topik makanan ini. Seolah-olah jadi kebutuhan. Padahal kan kalau kita nggak ngomongin topik itu juga kan hidup kita main-main saja. masih banyak topik itu. Masih banyak topik yang lain. Tapi kan kadang-kadang kalau itu sudah muncul, kadang-kadang kan keinginan ini menyelinap lah, menyamar seolah menjadi kebutuhan. Oke. Nah, mungkin selanjutnya yang saya mau tanya itu, kan kita Honda people kita nggak semuanya punya fixed income. Ya. Istilahnya setiap bulan mungkin pendapatan bisa naik, bisa turun. Nah, dengan faktor naik turunnya pendapatan itu, kira-kira gimana sih cara manajemen keuangan yang baik buat Honda people kita? Oke. Nah, jadi kita bisa juga menggunakan teknik menggunakan persentase. Ya, jadi kalau misalnya dirasa memang untuk menyisakan nilai fix tertentu, misalnya 1 juta itu mungkin berat, atau memang bagi kita yang pendapatan kita mungkin naik turun ya, tergantung mungkin komisi dan sebagainya. Nah, mungkin cara paling gampangnya kita ambil dari persentase saja. Jadi pokoknya setiap bulan itu kita akan sisakan misalnya 20%. Ya sudah, jadi kalau memang penghasilan di bulan itu katakanlah contohnya, kalau bulan Januari misalnya penghasilan 5 juta, tiba-tiba di Februari penghasilan bisa jadi 10 juta. Nah, untuk 5 juta itu berarti kita sekarang di bulan itu ya kita 20%-nya berarti kurang lebih 2 juta. Ya, 20%-nya berarti 1 juta kan. Kalau nanti di bulan Februari bisa 10 juta, berarti kita 20%-nya itu 2 juta. Oke, tiba-tiba nanti bulan Maret ternyata omset lagi sepi. Waktu itu cuma kita berhasil mengumpulkan uang 3 juta. Maka kita sebenarnya hanya 600 ribu. Dan tetap, jadi di bulan tersebut kita sudah membatasi pengeluaran. Nah, pengeluaran itu kan berarti maksimal ya kita 80% itu pengeluaran. Apakah itu untuk kebutuhan, apakah itu untuk yang keinginan, ya pokoknya 80%. Nah, pada saat bulan-bulan tertentu di mana omset kita lagi turun, tapi income kita sedang turun, pastikan kita bisa menekan hal-hal yang berbeda keinginan. Sehingga meskipun income kita di bulan itu berkurang, kita masih bisa melewati bulan itu dengan baik. Jadi apa? Semua keinginan itu kita tahan. Jadi mungkin kalau kita di bulan pas income kita lagi stabil itu misalnya kita sebulannya bisa 3 kali keluar makan, yang mungkin hari Sabtu weekend kalau keluarga pergi makan nonton,
Ya di bulan tertentu yang memang mungkin income kita sedang turun, ya kita kurangin hal-hal yang sifatnya seperti yang sudah makan di luar, nonton gitu ya, kita tunda. Ya jadi kita tunda, bukan kita hilangkan tapi kita tunda. Ya itu hal caranya seperti itu. Sehingga kita bisa tetap maintain ya maksimal 80% itu tetap cukup untuk kebutuhan dan keinginan kita. Oke. Berarti ini berlaku juga sama yang komisi gede ya Pak ya? Betul. Bedanya kalau dapat komisi gede itu bukan berarti gaya hidupnya jadi tiba-tiba naik gitu ya? Betul. Dan itu memang mempengaruhi keuangan juga ya? Betul. Oke. Jadi benar. Jadi gaya hidup kita itu, kalau saya pribadi saya menyarankan ya gaya hidup itu ya kita tetap pertahankan di level tertentu. Oke. Di mana kita bisa hidup layak. Ya hidup layak itu maksud saya adalah ya kita nggak sampai kelaparan lah ya. Jadi kalau sehari normalnya manusia itu makan 3 kali ya, kita pastikan kita tetap bisa makan 3 kali gitu ya. Sampai makan cuma sekali. Iya gitu ya. Makan. Kecuali memang lagi dia gitu ya. Mungkin ada tarif tertentu gitu ya. Itu beda. Ya, ini kan cerita hidup yang layak lah, ya makan. Jadi basic need itu semua terpenuhi lah ya. Sandang, pangan, papan, itu semua terpenuhi dulu. Ya, setelah itu baru ya kalau ada kebutuhan lain yang sifatnya di luar basic need, yaitu kalau ada sisanya. Ya, justru itu hanya boleh kalau ada sisanya. Jangan terbalik kita baru nabung kalau ada sisanya. Jadi tetap alokasi untuk yang tabungan dan investasi itu udah harus dialokasikan di awal. Nah, kita hanya boleh pengeluaran kita untuk hal-hal yang tadi sifatnya keinginan kalau ada sisa. Kalau nggak ada sisa, bahasa saya kita tahu diri lah. Ya kalau di bulan itu memang nggak ada sisa uang lagi untuk yang boleh dibelanjakan untuk keinginan, tahu diri lah. Jangan dipaksakan. Ya, yang saya maksud paksakan itu artinya apa? Kita mulai ngutang. Kan uangnya nggak ada. Contoh. Kita di bulan itu hanya tersisa uang yang untuk ya budget uang untuk let's say untuk beli handphone baru misalnya, ya atau untuk beli hal-hal yang lain itu hanya tersisa misalnya 300.000. Tiba-tiba muncul handphone model terbaru. Jadi pengen tuh. Handphone harganya misalnya 3 juta. Nah kan berarti uang kita nggak cukup dong. Hanya tersisa 300.000. Tapi tiba-tiba muncul ya iblis. Ya iblisnya apa? Bilangnya gini, nggak apa-apa. Kan ada program cicilan 0% 12 bulan. Nah sehingga kan kita seolah-olah nggak apa-apa, cicilan 12 bulan kan sebulannya cuma sekian. Ya. Nah kalau itu memang kita ngerti, nggak apa-apa. Yang sering terjadi itu kan kadang-kadang kita melihatnya itu, oh ternyata sebulan tinggal bayar misalnya 100.000 atau 200.000, cicilan 12 bulan misalnya. Ya, yang kita lupa adalah cicilan ini kan bukan terjadi di bulan itu saja, tapi akan terjadi di 12 bulan ke depan, bulan depan sampai 12 bulan. Nah, tentunya kita juga harus ngerti dong. Ya, artinya ini masih ngutang. Gitu. Jangan sampai nanti kita ngambil lagi kreditan yang lain. Sehingga apa? Semua jatah di bulan itu sudah habis. Dan kita masih harus memastikan 12 bulan ke depan kita harus ada uangnya. Nah, inilah yang menjadi awal mula biasanya orang mulai terlilit utang secara tidak langsung. Gitu loh. Sehingga nanti pada akhirnya setiap bulan tuh uangnya hanya untuk bayar cicilan minimal. Gitu loh. Nah, ini kan akan terasa mulai berat ya kehidupan kalau kita setiap bulan tuh bayar cicilan, bayar minimal gitu ya. Dan situ mungkin kita kalau kadang-kadang kita kelewatan mungkin kena denda. Ya, udah kita nggak ada uangnya, nggak cukup uangnya, kena lagi denda. Ya, belum lagi nanti ada tiba-tiba kebutuhan darurat, dana darurat pun belum ada. Nah, kita mau dari mana lagi? Disitulah cikal bakal biasanya orang mulai terlilit utang. Dan di situ ketika orang mulai terlilit utang, biasanya kalau ada tawaran pinjol, ada tawaran lain-lain yang bisa cepat gitu ya, menghasilkan memunculkan uang itu langsung di saat itu juga, biasanya kita akan mulai tergoda. Ya, padahal kita kalau hitung-hitung gitu ya, itu bunga pinjaman kita sangat gede banget. Bahkan biasanya itu lebih mahal daripada bunga kartu kredit. Seringnya seperti itu. Ya, nah jadi itulah awal cikal bakal kenapa kadang-kadang orang mulai masuk jebakan ke berhutang. Nah, menarik sih Kok. Ini relate banget dengan pertanyaan saya yang selanjutnya sebenarnya. Seberapa menurut Koko pinjol kita kan ada pay letter gitu ya. Nah, itu menurut Koko itu gimana sih?
Oke. Nah kalau saya ditanya, ya menurut saya ya, kalau saya prinsipnya adalah kalau memang kita uangnya ada, ya kita ngapain kan gunakan seperti itu. Yes, benar. Tapi saya ambil contoh lah, misalnya ada kartu kredit, cicilan 0%, 12 bulan. Kalau saya ditanya, ya saya kira tidak ada salah kita pakai. Yang penting kita bisa membatasi. Ini udah maksimal loh ya, yang saya boleh ini kan. Tapi karena di situ memang ada opsi kita sama saja kan, saya bayar cash misalnya 10 juta. Saya kalau misalnya bayar cicilan itu misalnya benar-benar 0%, tidak ada salahnya. Normalnya 10 juta ya, juga gitu. Dan mungkin di sana itu kita bisa punya sisa dana yang lain, kita bisa putar ya. Ke tempat yang lain. Gak masalah, tapi kita harus langsung cash. Yang nggak boleh itu kan kalau ya ternyata kalau kita bayar dengan cicilan itu kita ada dana tambahan atau kos tambahan yang kita harus keluarkan. Dan saya kira hampir semuanya itu pasti ada kosnya. Yes. Ya, bunganya lah dan sebagainya. Ya, memang biaya administrasi. Betul, atau biaya admin. Nah itu kita harus benar-benar hitung apakah kita memang punya sumber dana itu. Gitu. Memang memadaikan. Mungkin selama periode waktu tertentu. Betul. Tapi kalau memang itu ternyata kadang-kadang contoh ya, bisa saja kalau kita pakai kartu kredit mungkin saja kita ada benefit lain. Kita mungkin bisa ngumpulin poin ya dan sebagainya. Nah itu kan bisa jadi cashback ya. Yes. Itu boleh sebenarnya, menurut saya tidak ada salahnya gitu loh. Ya, yang nggak boleh itu kalau memang semuanya kita habiskan untuk hal-hal yang konsumtif saja. Ibaratnya nggak ada benefitnya ke kita. Ya, nggak ada benefit dan kita jadi nambah kos. Misalnya kalau saya bayar cash langsung misalnya itu harga barang hanya 5 juta. Karena saya pakai cicilan gitu ya, atau saya pinjam online gitu ya. Nah, memang dia kasih uang kita 5 juta. Tapi setelah nanti saya bayar sampai lunas pinjaman online itu, saya kira itu kadang-kadang bisa sampai 30%. Yes. Jadi contoh kita pinjolnya 5 juta, mungkin sampai kita beneran balikin sampai 1 tahun ke depan ya, katakan kita cicil 12 kali. Mungkin dana yang kita pinjam itu 5 juta, dana yang kita kembalikan itu mungkin bisa 8 juta. Ya, mungkin bisa lebih kalau ternyata tenornya itu sampai 24 bulan. Berarti kan kita hanya ngabisin uang kita untuk yang maksudnya ya untuk bikin pinjaman online itu semakin kaya gitu ya. Dia makin kaya ya kitanya makin melarat gitu ya. Jadi itu apa? Gitu. Kecuali memang pinjolnya ya memang nggak ada biaya. Gitu loh nggak? Misalnya aku pinjam kamu uang deh, ya kamu nanti pelan-pelan aja balikin. Ya 2 tahun baru balik juga nggak apa-apa. Jadi berapa yang harus aku bayar? Nggak ada sih. Ya kamu pinjam 5 juta nanti kamu cicil 2 tahun ya tetap 5 juta. Kalau kayak gitu ya mungkin boleh ya. Sah-sah saja gitu ya. Karena nggak ada biaya tambahan gitu. Tapi kan kenyataan di lapangan kan selalu ada biaya tambahan dan nilainya sangat besar. Ada yang mungkin gede gitu ya. Betul. Tapi mungkin ada beberapa yang kecil gitu ya. Tapi memang kalau memang kita basically ada uangnya dan memang setiap kalau sampai periodenya selesai kita masih bisa penuhi, why not gitu ya. Betul. Apalagi ada benefitnya ke kita, dengan poin dan sebagainya. Menarik. Itu kan pinjaman online. Nah, kalau di sekarang masyarakat kita tuh lagi ramai memang yang judi online. Itu lebih lebih kalau orang bilang tuh logam buaya gitu ya. Itu masuk nggak bisa keluar lagi. Gitu. Nah, menurut aku kalau judi online ini gimana? Nah ini sih, jadi ini saya izin pakai bahasa yang agak to the point gitu ya. Boleh. Jadi kalau menurut saya orang-orang yang mungkin banyak juga yang terlilit judi online itu, menurut saya itu adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Kenapa? Udah tahu uangnya sedikit atau nggak ada uangnya, masih aja tetap nyobain namanya judi ya. Mau judi offline, mau judi online, saya kira sama. Ya, pada akhirnya yang selalu menang pasti bandar. Yang pasti untung itu pasti bandar. Makanya judi itu bisa berkembang terus. Berarti kan bandarnya selalu dapat uang. Selalu menang. Betul. Nah, berarti kalau bandar ini selalu menang, berarti pasti ada yang rugi dong. Nah, yang rugi ini adalah ya orang-orang di luar sana yang dananya sedikit itu. Yang dia mungkin judi online-nya cuma dia ada sisa uang 1 juta ya semuanya dimainkan judi online. Ya udah kemungkinan besarnya ya habis. Mungkin dia pernah menang sekali 2 kali gitu ya, tapi selebihnya kalah. Jadi menangnya sekali, kalahnya 20 kali.
Oke. Karena ini kan probabilitas kan, kalau kita cerita judi atau gambling itu kan sesuatu yang probabilitasnya sudah bisa ditebak. Ya. Apalagi online gitu ya. Ya apalagi online dan sekarang ini modusnya begitu banyak. Ya. Jadi sebenarnya ya ini balik ke mentalitas lagi. Jadi ya kalau memang kita sudah mungkin secara keuangan sudah pas-pasan gitu ya, ya say no lah untuk hal-hal yang Jangan aneh-aneh. jangan aneh-aneh lah istilahnya seperti itu, gitu ya. Atau bahasanya jangan nambah dosa lagi lah. Ya, ibaratnya hidup kita udah tidak mudah, kita nambah dosa lagi. Ya di mana-mana kalau kita nambah dosa lagi ya hidup kita bukan makin mudah, ya makin sulit. Gitu loh. Jadi makanya saya bilang itu adalah orang-orang yang dalam tanda nggak tahu diri gitu. Udah tahu uangnya nggak ada atau sedikit, ya dipakai lagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat tidak baik gitu ya. Jadi akhirnya yang nggak ada faedahnya gitu loh. Makanya sering ya akhirnya makin dalam terlilit, sudah kena judol, karena sudah kena pinjol, kena judol lagi. Ya, jadi maksudnya masuk ke lubang buaya sekaligus masuk ke lubang harimau. Ya, jadi udah pasti nggak selamat. Masuk ke satu lubang saja udah pasti nggak selamat ya. Ini masuk dalam dulu ya. Ya, jadi begitu masuk lubang buaya ketemu buaya dulu, begitu udah berhasil lari, ya kan? Ketemu harimau gitu kan. Jadi udah pasti nggak selamat gitu loh. Ya harusnya kalau tadi masuk satu lubang mungkin masih bisa selamat. Ini karena memilih masuk ke dua lubang udah pasti nggak mungkin selamat gitu. Kira-kira seperti itu. Ya mungkin yang harus kita pikirkan itu adalah orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi jangan gara-gara judi online itu atau gara-gara pinjol itu nanti buat orang-orang di sekitar kita ini juga sengsara. Ya, keluarga kita, ya, kebayang nggak? Ya mungkin pasangan kita nggak tahu kita ikut pinjol atau judol gitu ya. Tapi giliran nanti ditagih mungkin kolektornya datang ke rumah, ya. Ternyata nanti yang jadi sasaran itu atau jadi korbannya itu nanti keluarga kita. Ya mungkin pasangan, bisa jadi anak, bisa jadi orang tua. Kebayang nggak tiba-tiba ada debt collector datang, tiba-tiba orang tua kita itu udah jantungan, ketemu ada debt collector, begitu diteriakin serangan jantung. Nah itu kan apa ya? Soalnya mungkin kita kadang mikir kita waktu pinjol itu, ya udah paling-paling kalau nggak sanggup bayar nanti aku inilah cicil lah atau nanti saya hadapin lah nggak apa-apa debt collectornya. Tapi kan ada orang di sekitar kita kan, jangan-jangan tidak siap menghadapi kondisi seperti itu. Nah jangan sampai apa yang hal buruk yang kita lakukan ini justru berdampak negatif ke orang di sekitar, dan itu akan semakin memperkeruh suasana. Ya apalagi kadang-kadang mungkin kelihatan tetangga dan sebagainya, ditambah jadi buah bibir kan, diperbincangkan, dikucingkan gitu ya. Akhirnya apa? Di sana kita juga jadi nggak nyaman. Ya, keluarga kita di sana juga mungkin jadi dikucilkan dan sebagainya. Waduh, mungkin anak kita ada yang masih sekolah, ya nanti di sekolah juga kena bully gara-gara ya kita tersangkut gitu ya sih. Gara-gara keputusan kita. Betul. Jadi orang tuanya mungkin tersangkut kasus judol atau tersangkut pinjol, akhirnya satu kampung tahu semua gitu kan, berdampak secara sosial. Nah ini kan efek domino yang banyak sekali. Jadi kita juga jangan cuma hanya mikirin efek di diri kita sendiri ya, tapi ada efek domino yang mungkin bisa sangat panjang. Ya, jadi kalau kita bisa ngerti dampaknya bisa sampai sejauh itu ya sepatutnya kita semakin makin bijak. Betul, kita harus semakin hati-hati dan semakin bijak pada saat kita ada sebuah godaan untuk kita misalnya pinjol ataupun judol. Gitu. Nah, pertanyaannya gini, gimana kalau seandainya sudah kena? Dia mungkin judi online awalnya, tapi akhirnya karena judi online kalah terus, ternyata pernah sekali lah sebenarnya. Dia tertarik buat siapa tahu masih bisa nih, akhirnya pinjol dan sebagainya. Kalau udah kena gitu, gimana cara keluarnya? Ya kalau sudah kena, menurut saya langkah pertama itu kita harus stop dulu. Kita harus stop semua pinjol maupun judol. Ya, jadi menurut saya cara yang paling wise ya kita searching lagi ya. Boleh pakai pertanyaan seperti ini. Siapa kira-kira orang yang bisa membantu kita? Ya, mungkin kita harus datengin keluarga tertentu atau teman tertentu. Kita utarakan. Ya, kita ngomong apa adanya. Kita sedang mengalami hal seperti ini. Ya. Dan kita minta petunjuk lah, minta nasihat dan sebagainya, gitu ya. Ya syukur-syukur orang itu mau bantuinnya, misalnya mungkin mau nalangin dulu dan sebagainya.
yang mungkin dikasih pinjaman lunak lah gitu ya. Jadi apa? Mereka bantu dulu ya supaya kita paling tidak beberapa bulan ke depan itu kita nggak ditagih dulu. Minimal nggak makin dalam lah. Ya minimal kita nggak makin dalam. Dan kita harus benar-benar full komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan kita lagi. Jangan nanti udah dibantuin, dananya itu yang harusnya kita untuk melunasi gitu ya. Dipakai judul Ini kayaknya sekali lagi bisa putar lagi gitu ya. Ini kalau menang ini udah nih, saya susah kita semua gitu kan. Kena lagi gitu ya. Nah jadi kita harus komitmen dong. Ya. Dan mungkin kalau itu sudah sampai terjadi mau nggak mau kita harus mikirin side hustle. Side hustle itu adalah kita harus rela menukar waktu kita dengan sebuah pekerjaan tambahan. Ya, yang tentunya tidak mengganggu pekerjaan utama kita, tapi bagaimana bisa menambah penghasilan supaya ketutup lah. Ya betul. Ya mau nggak mau kita harus lebih berkurang waktu tidur kita. Ya, hidup adalah pilihan. Gitu loh. Kita nggak mungkin bisa santai-santai saja ya. Kita harus semakin kerja keras. Nah misalnya entah kita jualan online, ya, jadi mungkin ya sesuatu yang mungkin bisa menghasilkan tapi resikonya kecil. Ya jualan online juga mungkin bisa pakai akses dropship, ya kita nggak usah nyetok barangnya, ya kita mungkin kebetulan ada teman saudara yang mungkin punya produknya kita bantu jualkan, ya cari chance lah ya. Cari chance gitu, dan kita harus rela menambah jam kerja kita. Yang harusnya kita mungkin jam 7 malam tuh kita udah boleh santai-santai di rumah, ya mungkin kita jam 7 malam sampai jam 11 malam tuh kita masih harus mikirin cari duit. Selain tadi pekerjaan utama kita yang memang kita udah selesai di hari itu. Ibaratnya kita mesti ekstra bakar waktu. Betul, kita harus ekstra. Ya, atau mungkin ya kita harus diskusi dengan pasangan. Ya, bisa saja mungkin pasangan katakan antara suami atau istri mungkin tidak bekerja. Ya, katakan mungkin istri adalah ibu rumah tangga. Ya, kita minta tolong. Ya, ada nggak mungkin pekerjaan tertentu yang bisa dilakukan temporary? Ya, sementara. Ya, jadi untuk membantu membackup income. Ya, sehingga ada income tambahan. Ya, artinya kita harus rela mengakui bahwasanya kita sedang dalam masalah. Jangan didiamkan, gitu ya, ditutup-tutupin. Toh juga kalau nanti sudah masalah yang membesar, nanti orang-orang sekitar juga bakalan tahu. Menurut saya itu adalah hal yang mungkin lebih bijak. Ya. Jadi kita akui, bahwasanya kita memang ada masalah dan kita harus stop dulu. Sumber masalah itu kita jangan nambah lagi utang-utang yang baru. Oke. Ini soal utang ya, ibaratnya. Memang sesuatu yang sangat baru kita pelajari judi online itu ya adiktif banget gitu ya. Betul. Dan mungkin satu fenomena lagi nih aku mau sorotin soal gali lubang tutup lubang. Menurut Koko gimana kalau gali lubang tutup lubang itu? Ya selama lubang baru itu tidak membuat kita semakin dalam, ya mungkin boleh dipertimbangkan. Tapi kalau gali lubang tutup lubang itu dalam kaitan yang memang bikin kita semakin dalam, atau apa? Contoh yang saya bilang semakin dalam, ya kita minjem lagi uang, ya entah dari kartu kredit ataupun dari pinjol dan lain sebagainya. Tapi di sana juga dikenakan bunga. Tapi istilahnya di sana itu mungkin hanya memperlama period. Jadi kalau kita dapat pinjaman baru, kita dapat tambahan 1 bulan yang baru. Ya untuk bernafas, tapi ternyata bunga di sana lebih gede. Jadi kan sama aja kan. Justru kita nanti yang ini selesai, ya tapi kita menghasilkan masalah baru yang lebih parah gitu. Ya, nah di situ memang kita udah harus benar-benar strict banget. Ya kita harus cek lagi semua transaksi keuangan kita setiap bulannya. Kita tanya dengan satu pertanyaan, biaya apa lagi yang bisa saya cut? Ya kalau bisa saya cut 100%. Ya, jadi contoh dicek lagi, oke, ternyata 3 bulan terakhir ini, oh ya, saya ada pergi nonton, ya bawa keluarga makan misalnya. Oke, kita hitung kira-kira costnya berapa itu. Kalau misalnya saya bisa cut itu semua, berapa saving atau berapa tambahan income yang kita bisa alokasikan untuk bayar utang misalnya. Ya, kita harus terpaksa ngomong ke keluarga kita, yang keluarga terakhir. Oke, 3 bulan ke depan ini kita tidak akan ada makan-makan di luar lagi. Kita tidak akan ada nonton lagi di bioskop. Ya untuk 3 bulan ke depan. Kenapa? Karena ini kita sedang fokus mau bayar utang. Ya, jadi at least kita bisa mulai program pelunasan kita. Ya dan mungkin kalau memang itu terkait mungkin kartu kredit dan sebagainya, kadang kita bisa suratin ya ke pihak bank. Ya mungkin kita minta keleluasaan tertentu gitu ya, atau mungkin request supaya mungkin dendanya itu
dikurangi atau dihapus dan sebagainya. Sebenarnya mekanisme itu harusnya memungkinkan selama kita melakukannya dengan jalur yang benar, gitu ya. Tapi intinya kan ya kita punya kewajiban dong, ya sejumlah utang yang kita sudah ambil itu, gitu ya. Itu kan memang kewajiban kita, gitu. Jadi kita harus dengan etika baik ya kita melunasi. Ya apakah kita cicil 24 kali, ya atau bagaimana ya sepakati. Tidak ada sebuah jalan keluar lah. Pokoknya selesai utangnya, ya kalau memang ada yang bisa didiskusikan atau dinegosiasikan pihak terkait ya kita usahakan lah. Yang penting itu adalah etika baik. Betul. Oke. Mungkin kalau seandainya dalam pengelolaan keuangan, kesalahan apa yang biasanya terjadi? Oke. Yang paling sering terjadi itu adalah saya kira di lapangan itu adalah dana darurat itu tidak pernah ada atau tidak pernah dialokasikan. Ya jadi banyak sekali orang-orang yang hidup gitu ya tanpa dana darurat. Ya. Nah resikonya apa kalau kita sama sekali tidak ada dana darurat? Ya. Resikonya ya kadang-kadang begitu ada satu kejadian kecil saja dalam kehidupan kita, musibah gitu ya. Ya contoh ya, misalnya kita punya sepeda motor, tiba-tiba kita jatuh lah di jalan, udah sehingga sepeda motor kita rusak. Ya, mungkin bannya balik. Ya, sehingga kalau kita paksain mau istilahnya mau tetap pakai sepeda motor mungkin berbahaya. Ya, sehingga akhirnya apa? Ya, kita jangankan uang besar ya, uang katakanlah 500.000 kecil aja susah ya, gitu. Untuk reparasi sepeda motor saja kita nggak ada. Sehingga dari situ kita nyari pinjaman dan sebagainya. Itu kan akibat dari ya kalau kita nggak punya dana darurat sama sekali. Gitu loh. Ya, jadi dana darurat sendiri itu sebenarnya disarankan itu minimal ya, kalau secara ilmu keuangan itu minimal banget itu adalah 3 kali dari pengeluaran bulanan. 3 kali itu udah paling minimal ya. Jadi kalau let's say kita hitung fixed cost-nya kita adalah 5 juta ya, berarti dana darurat yang disarankan itu adalah 15 juta. Tapi kalau dari pengalaman kita berkaca dari situasi COVID, pandemi yang baru kita berhasil lewatin ya beberapa waktu yang lalu gitu ya, rasanya dana darurat 3 bulan ini tidak cukup. Ya, jadi mungkin kalau based on that experience gitu ya, mungkin lebih disarankan mungkin tuh 6 sampai 12 kali. Ya, tapi mungkin untuk ngumpulin 12 kali dari total pengeluaran bulan itu juga berat ya. Jadi ya let's say katakanlah 3 sampai 6 kali lah. 6 kali itu paling ideal. Pokoknya baseline-nya minimal 3 kali ya, tapi kalau memang bisa ideal 6 kali. Dan sebenarnya kalau kita sudah berkeluarga, memang lebih disarankan memang ya semakin tinggi. Kenapa? Karena cuma satu kepala. Yes, karena waktu kita sudah berkeluarga kan ada orang lain yang menjadi tanggungan. Istri atau suami, anak, gitu ya. Mungkin kita masih bisa bertahan hidup dengan hidup yang sangat sederhana. Kita sendiri ya, tapi istri kita, belum tentu mereka bisa ya mengikuti kehidupan yang sangat minimal. Jadi makanya biasanya ya menurut saya mungkin paling enggak ya 6 bulan itu yang mungkin di tengah-tengah. Tapi kalau memungkinkan ya bisa 9 bulan itu bagus, atau 12 bulan itu lebih bagus. Jadi kalau basic kalau untuk sendiri 3, kalau mungkin ya udah berkeluarga 6 sampai 9 kali ya pengeluarannya. Betul. Nah itu kesalahan pertama sering sekali. Ya jadi sering sekali tidak ada dana darurat sama sekali. Nah cara membentuknya gimana ya? Kita alokasikan dari yang tadi itu yang 20% itu dulu. Mesti dialokasikan. Iya. Nah nanti yang 20% ini kan mesti kita alokasikan lagi. Apakah itu nanti untuk tabungan? Apakah itu untuk investasi? Nah tentunya kalau dana darurat belum terbentuk ya kita akan fokus membentuk dana darurat ini dulu. Ya sampai dana darurat ini sudah cukup, ya sudah 3 kali pengeluaran kita, nah baru kita bisa mulai untuk ya mungkin lebih dominan alokasikannya untuk investasi. Ya, nah jadi memang ya kesalahan paling fatalnya ya karena memang dari awal tadi mindsetnya udah kurang pas. Kita selalu mindsetnya adalah kalau ada sisa itu kita tabung. Jadi yang harus dibenerin ya kita alokasikan langsung di awal. Saya bakalan sisihkan sekian persen sejumlah yang saya akan tabung. Yes, ya untuk nanti saya tabung atau investasi. Jadi yang pertama tadi adalah nggak ada dana darurat. Dan yang kedua tadi adalah tidak mengalokasikan. Betul. Ya, tidak mengalokasikan sejak awal. Hanya menunggu kalau ada sisa.
yang dalam kenyataannya hampir semua orang itu tidak akan ada sisanya. Ya, terus semua orang kurang, bahkan kurang gitu ya. Gitu. Oke. Nah, mungkin ada pesan apa nih yang aku pengen sampaikan kepada teman-teman FLB kita, warga people kita, supaya keuangan itu diatur dengan lebih bijak. Oke. Jadi pesan saya singkat banget ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Ya mungkin kita harus merubah dari mindset kita dulu. Yang dari dulunya kita mungkin manajemen keuangan kita itu hanya kalau ada sisanya, ya sekarang kita balik. Saya mau ada sisanya sekian. Dari situlah kita mulai bergerak untuk membatasi pengeluaran kita. Kita batasi pengeluaran, bukan membatasi tabungan. Ya justru yang harus kita batasi itu adalah pengeluaran kita. Ya, dan kalau memungkinkan ya kita set hustle ya. Ya kan tidak ada yang melarang kita untuk mempunyai penghasilan tambahan kan. Mungkin kalau kita tidak bisa lakukan ya kita bisa berbicara, komunikasi dengan pasangan kita, mungkin pasangan kita yang ikut ya. Ya saya pribadi gitu ya, meskipun saya seorang fasilitator, trainer gitu ya, saya biasanya setiap bulan bisa mendapatkan income dari mengisi training dan sebagainya. Saya sendiri juga kadang saya masih ada jualan online. Ya, misal even saya sendiri juga saya sampai hari ini saya ada jualan online gitu ya. Jangan fokus. Ada tambahan lah aja gitu. Betul. Ya jadi itu kita harus persiapkan justru di masa kita sedang stabil. Karena waktu kita sedang ada masalah keuangan, rasanya sulit sekali kita untuk mikirin gimana cara nambah income. Prepare-nya sebelum kena badai. Betul. Jadi kan kita nyiapin payung itu kan sebelum badai. Bukan pada saat badai datang baru cari payung. Bukan payung gitu kan. Kita nggak pernah beli payung. Jadi ya nggak mungkin tiba-tiba payung turun dari langit gitu ya. Nah jadi ya cuma gini, ini ada faktor X juga yang mungkin selama ini jarang dibahas oleh praktisi keuangan adalah ya menurut saya kita juga harus ada punya satu tabungan lagi. Namanya tabungan kebaikan. Tabungan kebaikan yang itu sifatnya adalah faktor X. Ya contoh kalau teman-teman muslim gitu ya atau siapapun kadang-kadang kan punya satu kepercayaan kayak sedekah atau donasi dan sebagainya. Saya kira itu juga dari jatah yang 20% yang kita alokasikan itu kita boleh alokasikan lagi. Ya dari 20% itu misalnya sekian persennya untuk kita sedekahkan gitu ya. Nah itu adalah contoh kebaikan. Tapi kan tidak harus dalam bentuk uang kan. Kita ada kesempatan kita bisa bantuin orang. Ya kita bantuin. Contoh ada kawan kita, saudara kita lagi mencari pekerjaan. Kita tahu di perusahaan kita lagi buka lowongan, ya kan? Atau di perusahaan teman kita lagi buka lowongan, ya kita bantu. Kamu lagi nyari kerja, kebetulan ada perusahaan kawan saya ini lagi buka lowongan, nah, coba kamu kontak, ya coba kamu bikin lamaran. Itu kan juga melakukan kebaikan kan? Atau teman-teman mungkin frontline people-nya di Honda gitu ya, ya bisa aja kan misalnya kita kadang ada istilahnya informasi berguna apa yang untuk ke customer juga kita boleh share ya, atau ya kayak tadi ya mungkin bantu carikan pekerjaan, hanya share informasi. Atau malah cakapnya gini lah, kita di jalan dia ada nenek-nenek mau nyebrang gitu ya, kita bantuin ya itu juga sudah kebaikan gitu ya. Jadi sangat mudah sebenarnya kalau kita terbiasa untuk melakukan hal yang baik. Berarti tabungan kebaikan ini termasuk dengan random act of kindness. Yes, betul. Jadi random aja gitu ya, ada yang kesempatan kita untuk berlaku baik itu kita. Betul. Oke, ini menarik. Nah, mungkin nextnya kita akan bikin satu episode khusus nih buat bahas soal act of kindness tadi. Bagaimana caranya kita itu punya tabungan kebaikan. Yes, betul. Keren banget dan luar biasa banget ya, maksudnya ilmu keuangan ini adalah sesuatu ilmu yang basic banget ya, semua orang memang harus punya. Betul. Benar ya. Dan teman-teman, kita sudah dapat sharing yang keren banget dari Coach Freddy soal keuangan, dan harapannya pastinya saya dan Coach Freddy juga pasti harapannya adalah teman-teman bisa memperbaiki keuangannya bagi yang mungkin sudah sudah terlilit segala macam gitu ya, dan buat teman-teman yang belum terlilit jangan coba-coba gitu ya, dan bisa mengatur keuangan termasuk skill yang tidak diajarkan di sekolah dan memang harus dikuasai semua orang ya. Dan saya rasa itu yang mungkin menjadi pertanyaan kita untuk siang hari ini, dan mungkin sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Siap ya. Dan thank you teman-teman buat yang sudah nonton, dan tetap stay nonton sampai selesai.
Teman-teman, ini adalah Coach Freddy yang sudah membersamai kita selama lebih kurang 40-50 menit yang sudah lewat ini. Kami ucapkan terima kasih, Coach. Sama-sama. Ya, dan sampai ketemu di episode selanjutnya.